Mutu pendidikan perlu dikelola dengan tertib dan kontinu agar membawa hasil yang memuaskan. Maka diperlukan manajemen mutu pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah. Lanjut Pak Geng. 2. Pembahasan pengertian benchmarking. Secara bahasa, benchmarking berarti suatu patokan atau alat ukur. Secara istilah, benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lain yang sejenis. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, lembaga pendidikan, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan atau lembaga pendidikan. Lanjut. Proses benchmarking. Adapun proses benchmarking akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi diri. Sangat penting dalam kegiatan apapun karena dari sinilah akan dapat dirumuskan suatu tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. 2. Perbandingan, yaitu dengan mengidentifikasi organisasi yang patut dicontoh serta menentukan organisasi mana yang akan dijadikan partner dalam melakukan benchmarking. 3. Analisis dan adaptasi, yaitu dengan melakukan refleksi mengapa organisasi tersebut memperoleh hasil yang kurang baik, sementara organisasi lain atau sekolah lain dapat menghasilkan lebih baik. 4. Rencanakan dan implementasikan, yaitu dengan memikirkan secara cermat tindakan apa yang perlu dilakukan, komunikasikan alternatif-alternatif terbaik kepada semua warga sekolah, galang dukungan dan lakukan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai perbaikan. 5. Umpan balik dan evaluasi, yaitu dengan mengamati dan menilai secara cermat apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dapat dicapai. Lanjut. Pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Pengelolaan penjaminan mutu pendidikan yang baik harus memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan pendidikan. Pengelolaan mutu pendidikan tersebut harus memenuhi standar mutu pendidikan. Dalam pandangan Juran, konsep pengelolaan mutu terdiri atas 3 poin, yaitu perencanaan, pengendalian, dan peningkatan. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan meliputi perencanaan mutu yang baik dan pengendalian mutu sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan harus dikelola dengan baik dengan manajemen penjaminan mutu yang baik yaitu perencanaan penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan meliputi perencanaan mutu yang baik dan pengendalian mutu sehingga peningkatan mutu secara baik pula. Lanjut. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan. Yang kelima, penjaminan mutu internal. Yang keenam, penjaminan mutu eksternal. Yang ketujuh, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Lanjut.
Acuan penjaminan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal dalam Permendiknas nomor 63 tahun 2009 harus mengacu pada standar nasional pendidikan meliputi yang pertama SPM, yang kedua SNP, dan yang ketiga standar mutu pendidikan di atas SNP. Lanjut. Pentingnya manajemen mutu terpadu pendidikan. Dikutip dari Joseph, mengemukakan bahwa ada 8 keuntungan yang dicapai dengan penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Yang pertama, memperkuat organisasi sekolah. Yang kedua, menolong kita untuk bekerja sebagai teman. Yang ketiga, mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan suatu aspek saja, tetapi hal lain dalam pendidikan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi setiap orang sehingga semuanya terlibat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lanjut. Yang kelima, mengarahkan para orang tua dan pelajar untuk membuat saran-saran untuk memajukan keadaan sekolah. Yang keenam, mengarahkan adanya bapak angkat agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, membuat kita menjadi bersikap proaktif dalam segala hal. Yang kedelapan, dapat mengarahkan atau mengendalikan pengaruh segala sesuatu yang kita lakukan dan cara kita mengendalikannya. Lanjut. Penutup. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud dalam dunia pendidikan yaitu peserta didik. Lembaga pendidikan harus memiliki mutu, kriteria, dan standarisasi yang tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan. Ada 3 acuan penjaminan mutu pendidikan, yaitu SPM, SNP, dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Semua elemen sekolah termasuk kepala sekolah, guru, staf pegawai harus bekerja sama dalam menjalankan sistem yang ada di sekolah. Oleh karenanya, semua elemen sekolah harus memiliki sistem manajerial yang baik dan berdedikasi tinggi agar tujuan sekolah tersebut dapat tercapai, terlebih untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Lanjut. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Putra Mahendra Gunawan Nasution MPDI yang telah mempresentasikan artikelnya.